eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Atahyani, mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1905520018, mata kuliah Pengauditan 2. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Widiawati, mahasiswa dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1905520021. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai standar audit 505 konfirmasi eksternal. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pengauditan 2 dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Selamat menyaksikan. Saya adalah penyampai materi yang pertama, standar audit 505 konfirmasi eksternal. Dalam agenda kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama pendahuluan yang berisi ruang lingkup, tujuan, tanggal efektif,
serta prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Yang kedua, mengenai definisi-definisi atau istilah yang berkaitan dengan konfirmasi eksternal. Dan yang ketiga, mengenai ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Sebelum membahas lebih jauh mengenai standar audit 505, apa itu standar audit? Standar auditing merupakan pedoman atas laporan keuangan historis. Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen, tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai adanya 3 acuan utama dalam standar audit. Yang pertama yaitu standar audit 330, berisi tentang prosedur substantif dan uji pengendalian. Dalam standar audit 330 berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan mengimplementasikan respon atas resiko kesalahsaji yang material yang didefinisikan dan dinilai oleh auditor sesuai dengan standar audit 315. Dan yang kedua yaitu standar audit 550, berisi tentang konfirmasi eksternal. Dan yang terakhir yaitu standar audit 520, berisi tentang prosedur analisis substantif, yang mengatur tanggung jawab auditor dalam melakukan prosedur analisis terhadap akhir audit yang akan membantu auditor pada waktu merumuskan suatu kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. Selanjutnya, latar belakang diperlukannya standar audit. Yang pertama yaitu perkembangan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya di era globalisasi. Yang kedua yaitu audit dilakukan terhadap objek atau akuntansi yang mempunyai standar, maka audit pun harus mempunyai standar. Yang ketiga yaitu pentingnya informasi pada laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu kasus standar kecurangan akuntansi dunia yang melibatkan akuntan publik terbesar di dunia telah menipu para pengguna laporan keuangan. Ruang lingkup standar audit atau SA505. Standar audit 505 ini berhubungan dengan prosedur konfirmasi eksternal auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA330 dan SA500. Dalam SA500 ini menegaskan bahwa tujuan auditor ialah merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa sehingga auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan yang memadai yang digunakan sebagai dasar pemberi opini audit. Dalam hal ini tidak diajukan untuk meminta keterangan tentang klaim yang dibahas dalam SA501. Prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Dalam SA500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit ini juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dan pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti auditor dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal.
Standar audit lainnya yang mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit, apa saja contohnya? Yang pertama yaitu Standar Audit 330, membahas mengenai tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahpenyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap resiko kesalahpenyajian material yang telah ditentukan pada tingkat SRC. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahpenyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Yang kedua, Standar Audit 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat resiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat dengan meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang relevan dan andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti audit secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor untuk memperoleh bukti dengan tingkat keandalan yang tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk resiko signifikan atas kesalahpenyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Untuk yang ketiga, SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas resiko kesalahpenyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat SRC. Dan yang terakhir, SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Tanggal efektif dalam Standar Audit 505 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, dan yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Dalam penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Nah, kali ini akan membahas mengenai tujuan. Apa tujuannya? Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Selain itu, tujuan standar audit yang berkualitas yaitu dengan adanya standar audit atau pedoman yang telah disepakati oleh asosiasi profesi audit. Maka, apabila sudah sesuai dengan standar audit, kualitas audit pun sudah teruji. Dapat diperbandingkan. Apa itu dapat diperbandingkan? Yaitu antara auditor satu dengan yang lain mempunyai standar audit yang sama, sehingga opini atas laporan keuangan dapat diperbandingkan. Bayangkan saja prosedur audit yang tidak punya standar yang baku. Apa yang akan terjadi? Terdapat 5 definisi yang berkaitan dengan tujuan SA 505. Yang pertama yaitu konfirmasi eksternal, yang kedua yaitu permintaan konfirmasi positif, yang ketiga mengenai permintaan konfirmasi negatif, yang keempat tanpa respon, dan yang terakhir mengenai penyimpangan. Konfirmasi eksternal didefinisikan sebagai bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya.
Yang kedua yaitu permintaan konfirmasi positif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor untuk menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga yaitu permintaan konfirmasi negatif. Apa itu permintaan konfirmasi negatif? Merupakan suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat yaitu tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif, atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Adanya satu catatan lagi mengenai permintaan konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif boleh dipergunakan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditor telah menentukan resiko kesalahpenyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari jumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Dan yang ketiga yaitu diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Dalam penggunaan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal. Yang pertama yaitu menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain. Untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi yang tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. Dan yang kedua yaitu memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi dengan penjelasan respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Penggunaan permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contohnya yaitu seorang personal institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan, merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Yang ketiga yaitu mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi, mencakup asersi yang ingin dituju,
resiko kesalah penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk resiko kecurangan, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi, pengalaman sebelumnya tentang audit dan perikatan serupa, metode komunikasi atau sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya, otorisasi manajemen atau mendorong kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contohnya yaitu jurnal faktur secara individual dibandingkan total saldo. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun ada resiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar atau salah. Auditor dapat mengurangi jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak pengguna metode permintaan konfirmasi kosong mungkin mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang perlu oleh pihak yang dikonfirmasi. Penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validasi beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku, kepada pihak yang dikonfirmasi. Dengan penjelasan, auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam bentuk yang wajar. Sebagai contohnya yaitu, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi yang kedua, jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif. Audit harus mengonfirmasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama adalah
Keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. SA500 menunjukkan bahwa meskipun penggunaan bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa risiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Risiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup: yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung dan tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Yang selanjutnya, respon yang diterima secara elektronik, sebagai contoh dengan faksimiler, email, mengandung risiko keandalan karena kebuktian asal dari wewenang respon mungkin sulit untuk ditentukan, serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan merespon dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti ini aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan dari yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memastikan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contoh, melalui enkripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Selanjutnya, jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menandatangani resiko. Yang A, respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Seorang respon mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon, atau integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Yang selanjutnya, auditor diharuskan oleh SA500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Yang selanjutnya, dengan sendirinya suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal, karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat bergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Yang selanjutnya, suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Hasil prosedur konfirmasi eksternal yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA240. Yang ketiga, tidak direspon.
Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup yang pertama, untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua, untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya, seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Hasil prosedur konfirmasi eksternal yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah penggunaan suatu respon atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi, yang untuk itu respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti ini dapat mencakup yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Dan yang kedua, faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Yang kelima, penyimpangan. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasi adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit dengan menggunakan konfirmasi memiliki tingkat independen yang baik. Konfirmasi merupakan proses memperolehan dan penilaian suatu komunikasi
langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi positif. Konfirmasi positif biasa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidaknya. Namun, terkadang pada konfirmasi positif, auditor mengkosongkan informasi yang hendak ditanyakan dan pihak respondenlah yang mengisikan informasi tersebut. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali yang pertama, auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari besar saldo akun transaksi atau kondisi yang kecil dan homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Yang keempat, auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Konfirmasi negatif selanjutnya, kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar, pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan saldo tersebut lebih kecil. Namun, mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo akun bank tersebut. Contoh konfirmasi negatif dari PT Sinar Biru, Jalan Pandanaran nomor 712A, Semarang, berisi tentang perihal konfirmasi piutang kepada Direktur Keuangan PT Sepatu Kita, Jalan Merpati nomor 92, Solo. Konfirmasi ini kami kirim untuk kepentingan auditor independen kami, bukan untuk menagih piutang kami.
Menurut catatan kami, saldo piutang ke PT Sepatu kita per tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai 87 juta rupiah atau terbilang 87 juta rupiah. Jika saldo tersebut tidak sesuai, mohon penjelasan. Penjelasan mohon dikirim ke alamat auditor independen kami dengan menggunakan amplop jawaban yang telah kami sediakan. Tertanda tangan Amira Zulaiha, Controller. Yang selanjutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi, menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah, melainkan harus dipelajari, diusahakan, dan dipikirkan. Lebih dari itu, harus disertai dengan doa. Maka dari itu, jangan lupa kejar impian kalian dengan belajar di Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi, karena dengan belajar akuntansi dapat menambah kemampuan dalam mengolah keuangan dengan baik dan membentuk diri lebih cekatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Hiduplah seakan kamu akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya, karena ilmu tidak akan pernah habis. Sangat menyenangkan belajar akuntansi. Marilah kita belajar akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Karena akuntansi dapat mengajarkan pribadi yang berpikir kreatif, cepat, dan juga cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.